Koral termasuk binatang loh, karena bisa makan. Berarti bukan batu. Dan jelas saja, bukan tumbuhan, karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Sebetulnya, dalam satu koral terdapat ribuan hewan kecil yang disebut polip. Dan organisme ini tidak berpindah tempat. Sejauh yang kita tahu, kuda laut kerdil merupakan ikan yang geraknya paling lambat. Kecepatannya tidak sampai 1,5 meter per jam. Maka, dalam sehari, hewan ini hanya bisa menempuh jarak sejauh 36 meter. Nama lainnya yaitu kuda laut Bargibanti. Kungkang pun tak jauh cepat. Biasanya menempuh jarak sejauh 37 meter per hari. Masih jauhan panjang lapangan sepak bola lah. Saking lambatnya, sampai-sampai bulunya ditumbuhi ganggang. Tapi kemampuan renangnya jangan ditanya lagi. Geraknya di dalam air 3 kali lebih cepat daripada di darat. Banana slug atau siput pisang bisa berjalan sejauh 7-15 cm dalam semenit. Nah, coba hitung. Dalam 24 jam berarti bisa bergerak sejauh 110 meter sepanjang lapangan sepak bola. Tapi tidak begitu juga, karena jarak yang ditempuhnya tergantung pada jumlah lendir yang dihasilkan. Saat ini, komodo merupakan kadal yang paling besar. Reptil ini berjalan-jalan mengelilingi wilayahnya sejauh 1,9 km dalam sehari. Makanan yang diasupnya bisa sebanyak 80% dari massa tubuhnya. Rata-rata, manusia berjalan sekitar 3.000 langkah atau 2 km dalam sehari. Tapi, coba perhatikan rata-rata perjalanan harian menuju dan dari tempat kerja. Jaraknya akan lebih dari 51 km. Cheetah merupakan binatang tercepat yang ada di darat. Kecepatan larinya setinggi 122 km per jam. Tapi kebanyakan cheetah cuma berjalan sejauh 6 km per hari. Karena seringnya menetap di satu tempat selagi mengintai mangsanya. Wildebeest yang bermigrasi bersama dengan zebra dan antelope cuma menempuh jarak beberapa kilometer dalam sehari. Tapi jumlah kawanan yang bermigrasi dan jarak yang ditempuhnya sungguh luar biasa. Lebih dari 2 juta hewan berjalan sejauh ratusan kilometer selama lebih dari 3 bulan. Inilah migrasi hewan darat terbesar di dunia. Singa biasanya berjalan sejauh sekitar 16 km, tapi bisa mencapai 80 km dalam sehari. Di antara spesies kucing lain, cuma singa yang hidup dalam kelompok membentuk kawanan singa. Yang paling aktif mencari makanan justru singa betina. Lemming Arctic juga menempuh jarak 16 km dalam sehari. Memang tak seberapa, tapi bobot tubuhnya kurang dari 85 gram. Ya, sama seperti kita menyusuri Grand Canyon sebanyak 40 kali dalam sehari. Gazelle bisa menempuh jarak sampai 32 km dalam sehari. Organ tubuhnya telah berevolusi sehingga jantung dan livernya lebih kecil. Oksigen yang diperlukan serta air yang dikeluarkan lebih sedikit. Dua unsur ini amat diperlukan di daerah gurun. Hewan ini tidak minum, karena seluruh air yang diasupnya berasal dari makanan. Hiena juga menempuh jarak sejauh 32 km setiap hari, tapi akan lebih jauh lagi saat makanan yang dicarinya lebih sedikit. Hewan ini memang mirip anjing, tapi tidak termasuk dalam famili anjing maupun kucing. Hiena punya klasifikasi familinya sendiri. Gigitannya termasuk yang terkuat di seluruh dunia, tapi tidak semua hiena pemakan bangkai. Sebagian di antaranya berburu. Beruang kutub biasanya menempuh jarak sejauh 32 km dalam sehari. Tapi beberapa telah terlacak menempuh sampai 80 km atau bahkan ratusan kilometer dalam sehari. Hewan besar yang kelihatannya payah ini sebetulnya bisa berlari secepat 40,2 km per jam. Oh iya, kulitnya berwarna hitam loh. Sekawanan serigala menempuh jarak sampai 50 km sehari untuk mencari makan. Serigala penyendiri yang mencari kawanan baru atau pasangan bisa berjalan lebih jauh lagi, sampai 800 km. Itu sih sama dengan naik turun gunung Everest sebanyak 50 kali. Tuna sirip kuning bisa berenang sampai 64 km dalam sehari. Di ekornya tidak terdapat ujung saraf, karena renangnya sangat cepat. Nanti bisa-bisa malah menyakitkan. Tetapi, lumba-lumba terbatas kecepatan berenangnya, karena alasan yang sama. Ikan salmon chinook bisa berenang sejauh 75 km dalam sehari. Ada spesies salmon yang berenang dari laut menuju hulu sungai, menempuh jarak ratusan kilometer untuk sampai di tempat penetasan asalnya.
Sebagian kelelawar terbang 80 km dalam semalam, tapi selalu kembali ke sarangnya sebelum senja. Mamalia terbang ini bisa hidup dalam koloni yang beranggotakan jutaan ekor dan terbang dengan kecepatan 160 km per jam. Rusa kutub bisa berjalan sampai 80 km dalam sehari saat bermigrasi dan tidak akan tersesat meski di area yang baru pertama dilaluinya. Para ahli meyakini hewan ini punya sistem navigasi bawaan seperti burung migran. Dalam setahun, jarak yang ditempuhnya bisa lebih dari 4.800 km, hampir sejauh jarak Sabang sampai Merauke. Selama berburu, penguin kaisar betina bisa menempuh jarak lebih dari 80 km untuk mencari perairan yang banyak makanannya, seperti ikan, udang geragau, cumi-cumi, dan lain-lain. Inilah spesies penguin yang terbesar dan paling lihai menyelam di kedalaman laut Antartika, lebih dari 550 meter. Brrr. Dengan 112 km per hari, paus bungkuk mungkin bukan penempuh jarak terjauh, tapi hewan ini bisa berenang lebih dari 9.600 km setiap tahunnya selama musim migrasi. Di antara hewan laut, inilah si pemegang rekor migrasi terjauh. Seekor hiu putih bernama Nicole terlacak telah menempuh jarak hampir 11.000 km selama 100 hari, atau sekitar 112 km sehari. Hewan luar biasa ini berenang tanpa henti agar tetap bisa bernapas. Penyu hijau bisa berenang sejauh lebih dari 130 km dalam sehari dan seringnya melawan arus. Penyu yang baru menetas hanya seukuran penyangga bola golf, tapi yang dewasa panjangnya bisa melebihi 1,5 meter dan beratnya bisa mencapai 317 kg. Capung bisa terbang sejauh 160 km dalam sehari saat berburu. Meski pada hari biasa, angkanya tidak setinggi itu. 300 juta tahun yang lalu, terdapat capung-capung raksasa yang bentang sayapnya mencapai 60 cm. Kemungkinan, saat itu, serangga tumbuh begitu besar karena oksigen di atmosfer lebih banyak. Kupu-kupu raja bermigrasi dari Kanada ke Meksiko setiap tahunnya, menempuh jarak hampir 160 km dalam sehari. Menurut hasil pengukuran, jarak tempuh harian terjauhnya sebesar 3 kali lipatnya. Menariknya, serangga ini tidak pernah kembali. Generasi berikutnya lah yang kembali. Gajah yang hidup di sabana bisa berjalan sejauh 200 km dalam sehari untuk mencari makanan dan air. Hewan ini harus minum sebanyak 190 liter dalam sehari untuk tetap terhidrasi. Meski geraknya tidak gesit, gajah bisa berlari secepat 45 km per jam, lebih cepat dari pelari olimpiade yang tercepat. Paus pembunuh, begitulah namanya, bisa berenang sejauh lebih dari 225 km dalam sehari. Bahasa komunikasinya beragam. Dua paus pembunuh dari wilayah yang berlainan seringkali tidak bisa saling berkomunikasi. Paus pembunuh ini sebetulnya tidak termasuk paus, tapi merupakan anggota dari famili lumba-lumba. Elang emas bisa terbang sejauh 360 km dalam sehari dan mencapai kecepatan 320 km per jam saat menukik untuk menangkap mangsanya. Elang, sebagaimana burung hantu, tidak bisa menggerakkan matanya yang besar. Jadi, harus memutar kepalanya untuk mendapat bidang pandang 270 derajat. Sebagian burung walet bisa terbang di atas kecepatan 170 km per jam dan terbang sejauh beratus kilometer dalam sehari. Burung ini bisa tetap berada di udara selama 10 bulan dalam sekali terbang. Itu setara dengan berkali-kali jarak bolak-balik dari bumi ke bulan. Walet juga bisa makan dan tidur sambil terbang loh. Bobot burung kolibri berleher rubi kira-kira seberat uang logam. Jantungnya berdetak lebih dari 1.200 kali per menit dan tarikan napasnya sebanyak 250 kali dalam semenit saat beristirahat. Sebagian burung ini menyeberangi Teluk Meksiko sejauh 800 km selama sekitar 22 jam. Albatros merupakan burung terbang terbesar. Bentang sayapnya melebihi 3 meter. Sebagian besar hidupnya berada di atas lautan. Burung ini bisa terbang sejauh 800 km tanpa mengepakkan sayap. Peregrine falcon atau alap-alap kawah
bisa terbang sampai sejauh 1.290 km dalam sehari dan kecepatannya setinggi 200 km per jam saat terbang horizontal, 300 km per jam saat menukik. Peregrine merupakan burung tahan banting dan tercepat di seluruh dunia. Habitatnya ada di semua benua, kecuali Antartika. Burung bartel godwit atau biru laut ekor blorok terbang sejauh 30.000 km atau 3/4 keliling bumi selama 3 minggu. Artinya, dalam sehari menempuh 1.450 km. Dan jarak 11.750 km yang ditempuh dengan terbang tanpa henti ini mengalahkan secanggih-canggihnya pesawat. Tonggered memang tidak menempuh jarak yang wah, tapi bisa menjadi penjelajah waktu. Bagaimana tidak? Bisa muncul dari liang bawah tanah setiap 13 sampai 17 tahun. Masa hibernasi yang sangat panjang ini membantunya keluar dari rantai makanan, karena tidak ada hewan yang bisa memangsanya sebagai sumber makanan. Bisa saja ada lebih dari 1 juta ekor di area seluas 0,5 hektar. Hey,